Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2. Yang hari ini akan saya bahas surat Al-Qasas ayat nomor 9 dan ayat nomor 10. Maka pada saudara Fit, kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li walaka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natahidahu waladan wa hum la yash'urun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farighun in kadat latub di bihi laula an robatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan dua ayat tersebut. Maka hari akan saya jelaskan dua ayat tersebut menurut ilmu qawaid dan cara membacanya yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu ainin li walaka la taqtuluhu asa ayyan fa'ana au natakhidahu waladan wa hum la yasmurun. Saya jelaskan dulu yang ayat nomor 9. Wako wau ini ditartibi ada kola, ya ada taknya kolat, ya tak ini tak tanis, jadi sampai boleh ya di kalangan kita sendiri aja ya, seperti Mas Hafid ya membaca wakola imro'atu fir'au, ini boleh taknya tidak dibaca ya, boleh dibolehkan. Contoh seperti dulu itu saya jelaskan tabat yada abi lahabyu watabba ya itu, jadi boleh baca tabah boleh ya. Ini juga gitu sama kola, kopi kola ini fi'il madi, tak ini tak tanis menunjukkan pelakunya perempuan. Nah ini tuh ini perempuan, ini istrinya Fir'aun ini kan perempuan ya, ini boleh dibuang, ini boleh karena ini ditulisannya Mushaf Utsmani, ditulis ya baca aja biar enggak ada ya wah ini bacaan aneh loh, jangan. Nah ini boleh dan juga benar baca wakola imro'atu boleh ya, itu benar juga. Nah karena ini tulisannya kolat ya dibaca saja biar enggak timbul suatu ya fitnah lah gitu. Qurratu ainin, nah ini sebagai kedudukannya ya, kalau imro'atu ini fa'ilnya, makanya ini dibaca domayu, nah, marfu ini berarti kan pelakunya itu. Nah makanya itu taknya ini boleh dibuang, boleh, nah gitu, dan juga dibenarkan, nah, gitu. Qurratu ainin, nah ini kan marfu dia, ya. Ini sebetulnya ada mutada yang dibuang, nah, ya berarti huwa hiya, nah,
berarti iya. Perempuan toh ini. Nah, iya qurratu ainin. Nah, itu. Li bagiku walaka. Harus dibaca ini. Walaupun ada tandanya gini. Nah, jangan diwakofkan pada huruf kapnya ini. Walak. Kan banyak itu bacaan orang-orang Imurota kalau kita. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. Ya, saya baru dengar tuh bacaan Imurota tadi pagi itu. Saya lihat di HP, bacaan HP itu, dia tuh baca Qurratu ainin li walak. Nah, ini salah Pak ya. Salah kaprah, salah benar Pak. Lakinun bacaan yang salah. Ya, kobihatun yang buruk karena kapnya ini domir. Ya, saya artikan penyejuk pandang mataku ya, bagiku dan bagimu. Nah, ini kembali ke yang punya apa itu, yang punya istri ya, perempuan itu ya, li bagiku, bagi istrinya itu, laka bagi Fir'aun. Nah itu. Jadi kalau sampean baca walak ini nanti jumbo pada surat ya, surat Al-Qasas juga ayat nomor 7 itu. Ya, saya bacakan. Wa auhayna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa ardiihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki. Lah ini domirnya ini sama, kafnya ini bentuk hurufnya sama, kaf. Di sini saya tulis ini malaka ya. Saya tulis di sini biar sampean tuh jelas gitu. Sampean lihat nanti di surat Al-Qasas ayat nomor 7 ya. Saya potong di sini. Maaf. Ini rodok. Ini saya tulis inna radduhu radduhu. Nah ya, ilaiki. Nah ini ilaiki. Nah ini domirnya kaf ini kasro ya, sama-sama hurufnya kaf. Ini kalau kaf fathah, kamu ke laki-laki dia, balik ke Fir'aun ya, balik ke Fir'aun ini laki-laki loh. Nah kalau ini ilaiki kembali ke perempuan itu, ke istrinya Musa, istrinya Fir'aun, maaf ya. Nah gitu. Jadi betul ada tulisannya kof dan lam ini boleh berhenti di sini ya. Tapi wakofnya ini, kaf ini harus dibaca. Nanti kalau sama nggak baca, iya yang ngerti ya, yang paham lah, yang nggak bawa Al-Quran, oh berarti laki-laki ini ya gitu. Tapi kalau yang nggak ngerti dan lagi bawa kitab Al-Quran, nah ini harokatnya fathah kok dibaca lak, nah gitu. Walaupun ada tandanya kola itu, ya ini hati-hati itu. Ini saya katakan, berani saya mengatakan lahinun atau kobihatun, karena nanti ini loh, ilaiki. Kami, saya potong ayat ini, ayat nomor 7. Inna, kami sungguh rodduhu, mengembalikannya, nyanya ini kepada ini ilaiki.
gitu. Jadi anak Musa nanti dikembalikan pada ibunya karena harokatnya gini. Ya, maka di ayat Al-Quran ditulis itu harokat itu ditulis, masih lakannya juga ditulis. Ini kebetulan tidak ada tanda wakofnya gitu. Nah, gitu. Hati-hati, jangan dikira itu orang yang baca di murotal tuh hebat gitu. Jangan. Saya menyalahkan begini karena ini jumbu dengan ini loh. Ayat nomor 7 sendiri itu. Dan lagi ini pada bagiku, ya, bagi perempuan itu istrinya Fir'aun, laka bagi Fir'aun itu sendiri. Nah gitu. Ya, jangan seenaknya sendiri. Yang memberi harokat ini orang sahabat itu, ahli nahwu juga. Betul ada nama, ada tandanya qaf dan lam ini. Iya. Itu menunjukkan boleh berhenti, maksudnya tuh gitu. Nah berhentinya ini, kafnya ini harus dibaca. Walak jangan dihitung, itu salah, lakhilun ya, atau qobikhatun bacaannya buruk. Saya lanjutkan. La taqtuluhu. Lah lam di sini lam nahi, menunjukkan lam nahinya apa? Aslinya itu sini ya, tulis ya. Taqtuluna ini kalau ndak ada lam ini saya tulis gini ya. Karena ada la ini la nahi. Nah ini Bu hilang ini. Nah, ini diganti huruf alif. Nah, berarti ini nahi. Loh di sini kok gak ono alif? Ya karena gandeng dengan domir hu ini. Nah, ini. Ya, ini akhirnya ini. La taqtuluhu. Nah, jangan kamu membunuhnya. Nah, nyanya ini Musa. Nah, gitu. Ya. Jadi ini menunjukkan la nahi, lam alif ini loh. Nah, kalau ndak ada ditulis nunnya ada berarti lam nafi. Nanti saya kasih contoh lagi. Asa ayan fa'ana. Asa ini sudah saya jelaskan dulu, ini termasuk fi'il nakis ya. Yang fi'il nakis itu kan ada dua. Ya, saya biar lama nggak bobo ya. Ini ya nakis ya. Nah, ini ada dua. Kana dan kada. Nah, gitu. Lah kana ini temennya ada 13. Nah, kalau ini kada temennya ada 14. Nah, gitu. Nah, kada ini ada 3. Nah, af'alul. Nah, mukorobah. Af'alul roja, af'alul suruh. Itu ya. Berarti ada 9 dia, kada punya 9. Yang paling banyak ini af'alul suruh ini. 6 ini berarti 8 berarti. Nah, kalau ini 3 ini 8. Nah, ini 8 ini 3. Tuh, ya. Jadi fi'il nakis itu ada 2, kana dan kada. Kana itu temennya ada 13. Ini kalau kada temennya itu ada 14. Nah, sedangkan kada sendiri dibagi 3. 1, 2, 3.
mukoroba, roja, asuruk. Nah, gitu. Ini saya jelaskan seperti ini biar pengikut yang senang mengikuti pengajian saya itu biar paling tidak itu mengerti lah, tahu oh gini ini termasuk ini ya, biar tidak keliru nanti. Gitu. Jadi kalau ada orang yang membaca seperti ini, oh kok gak sesuai dengan penjelasan saya gitu. Nah, ini dalil gitu. Bukan saya omon-omon, ini dalil. Gitu. Ini dalilnya tata bahasanya bahasa Arab. Nah itu. Ya, sedangkan asa sendiri termasuk af'alul roja. Lah termasuk ini temennya kada. Nah, apa af'alul roja itu? Af'alul roja itu bermakna semoga, nah, mungkin, nah itu. Roja mengharap toh. Nah, temennya ada 3, haro, asa, ikhlau lako. Nah ini temannya asa. Lah ini anyan fa'ana, ini masdar berarti khobar daripada asa. Isimnya ya kembali ke yang dibicarakan itu, domirnya Musa itu yang tadi yang diambil anak itu. Lah ini diperkuat lagi ini. Natakhiza, Pak. Nah ini di an masdariyah, wawunya ini atau ini fi'il mudhari, ini juga fi'il mudhari, sama gitu, sama. Makanya nanti aunya ini atau kembalikan seperti itu. Mudah-mudahan dia Musa itu membuat manfaat buat kami, ya, atau kami mengambilnya sebagai anak halunnya di sini. Nah, gitu ya. Jadi bermanfaat buat kami ya, kembali ini liwalaka itu. Anak sebagai kedua-duanya itu. Wow di sini wow halun. Padahal mereka itu tidak menyadari. Nah, inilah nafi ini, karena andunnya ada ini. Nah, tadi kan tidak ada ini. Nah, gitu ya. Ini lam nafi. Nafi ini fi'il mudhari marfu. Nah, gitu. Yang mengikuti saya ini biar paham betul apa yang dijelaskan itu. Nah, gitu. Biar tidak sewenang-wenang lah gitu cara membacanya ayat-ayat Al-Quran seenaknya sendiri. Walaupun itu yang baca itu ahli qiraat yang gimana hebat lah sudah ilmunya ya. Tapi kalau salah dari segi cara membacanya ya tetap kita katakan salah. Kesalahannya di mana ya itu saya jelaskan seperti itu tadi. Nah sekarang ini ada suatu bacaan ya, tidak ayat Al-Quran tapi juga bukan mushaf Utsmani, dia mushaf yang ditulis oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Nah ini salah satu sahabat juga, ini ahli ya, sahabat yang dijamin masuk surga juga sama ya, gitu ya. Waqalat imro'atu fir'auna la taqtuluhu qurrata ainin li walaka. Nah ini teman perhatikan ini. Nah, dibaca qurrata. Iya. Nah gitu. Kalau di sini kan qurratu. Nah, ini mubtada yang dibuang, yaitu ada hiya, dia dhamir hiya, perempuan no. Dia qurratu ini perempuan. Nah gitu. Jadi Ibnu Mas'ud dia menulis di mushafnya sendiri ya, dia membaca waqalat imro'atu fir'auna la taqtuluhu qurrata ainin li walaka. Ya tetap ditulis ini harokat laka itu ya sama dengan, cuma bedanya pada bacaan qurrata ini. Nah gitu ya. Nah kalau di sini
kalau menurut tulisan Abdul Ibnu Mas'ud itu, ini susunan kalimat ini istigol. Ya apa itu istigol? Suatu domir yang masuk yang direpotkan, yang merepotkan daripada fi'ilnya ini. Bisa diartikan itu. Perempuan Fir'aun, istrinya Fir'aun itu berkata, la taqtuluhu, jangan kamu membunuhnya. Ya, Qurrata ini sebagai badal daripada domir itu. Nah, gitu. Saya jelaskan di sini, yang punya tafsir Fathul Qadir supaya dilihat itu. Ya, kayak gitu. Jadi saya menjelaskan suatu ayat ini bukan omon-omon, ya. Bocah ngarepik dhewe ndak. Saya berdasarkan dalil yang saya baca dan saya kuasai ilmu nahwunya, gitu. Jadi kalau saya menjelaskan seperti ini, jangan dianggap saya ini paling pintar, enggak. Saya juga masih belajar kok, gitu. Saya menjelaskan seperti ini, kita ini sebagai umat Islam saling ingat mengingatkan itu. Jadi jangan main-main tuh masalah bacaan ayat-ayat Al-Quran, karena ini sering saya katakan ini kalam Allah. Jadi Allah memberi firman itu dengan bahasa ini, bahasa Al-Quran itu, dengan tulisan bahasa Arab, memang bahasa Arab, gitu. Jadi cara membacanya harus hati-hati. Ada harokannya ini ya dibaca ini. Umpamanya wahum layas uruna ya dibaca lebih sore. Kalau baca wahum layas urun boleh, tidak ada apa-apa. Tapi belum tentu benar. Nah, gitu. Boleh. Dan sudah saya jelaskan yang ayat nomor 9. Sekarang ayat nomor 10. Wa asbaha fuadu ummi Musa farihun, ya, in kadat latubdi bihi laula anar robatna ala qalbiha litakuna minal mu'minina. Boleh lebih sohe ya. Boleh sampai baca minal mu'minin, ya apa, cuma belum tentu benar. Boleh ya. Wa asbaha, nah ini juga fi'il lagi ini. Nah ini asbaha temennya kana, nah ini temennya kana ini. Nah, kana kan ada banyak loh, kana, soro, asbaha, adha, ya, kana, soro, asbaha, amsa, ya, magama, majalah itu banyak tuh 13. Saya tulis gini ya, 4 dari 5 biar enggak terlalu panjang tuh. Ya, ini fi'il nakis, temennya kana, albi makna menjadi, nah, gitu. Wa asbaha fuadu ummi, ini isimnya. Ya, ini kan jelas, tadi kan tidak dijelaskan itu isimnya ini seperti kan tidak ada ini khobar ya langsung. Iya, khobar daripada asa. Domir isimnya mana? Taudu ilah perempuan tadi itu, istrinya itu. Nah, ini kan jelas ini. Fuadu ini dalilnya, hukumnya isim kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Tarfaul isma, tarfaul ismi wa tansibul khobar. Ya, wa tansibul
khobri. Nah, ini hukumnya fi'il nakir. Dirafakkan isimnya, ya ini jelas ya. Dinasobkan khobarnya, lafadhihun ini sebagai khobarnya. Ya, nah, jelaskan seperti ini biar pengikut saya itu paham. Oh gini gitu. In kadat latub dibihi. Nah ini awas ini. In ini kan harokatnya in ya. Nah dilihat ini apa in sartiyah apa in mukhafafah. Nah, kalau untuk menunjukkan in ini mukhafafah bi inna ini dilihat ini lamnya. Lam farikoh istilahnya. Lam farikoh. Nah, itu. Ya. Oh berarti ini in mukhafafah bi inna dia. Kadab lah ini kembali lagi kada karena temannya ini ya temannya fi'il nakir yang punya teman ini karoja itu mukoroba itu ya ini mukoroba. Nah ini temannya ada karoba kada ausaka. Kada sendiri karoba. Nah, itu ya ini kada. Jadi sungguh ibunya Musa itu, Umi Musa itu hampir benar-benar menunjukkan, menyatakan bihi hinya ini kembali ke Musa tadi itu. Ya, ini juga wazan abda yukti. Nah ya, kalau wazannya ini tukdi ya, karena ya ini. Kalau ini tak karena perempuan loh. Nah, jadi ibunya Musa itu hampir ya ini tak ini. Boleh sama aja in kada latuk boleh, tidak masalah itu. Karena ini pengajian biar sampean itu tahu ya aja ya sama dengan ini. Nah, sama itu. Sungguh istrinya ibunya Musa itu hampir menyatakan. Nah ini tubdi ini berasal dari abda yubdi. Kalau dengan wazan bada, nah ini bada alif ini huruf ilat ganti wawu ya. Yabdu. Nah, gitu. Kalau di sini tetap abda yubdi. Ya, kalau dengan wazan bada yabdu. Nah, gitu. Ya, gitu. Saya jelaskan seperti ini biar yang mengikuti pengajian itu benar-benar paham gitu loh. Jadi harokat ini ada rumusnya gitu loh. Latubdi ini rumusnya apa? Dari mana? Nah ini dari ini. Nah gitu. Abda yubdi. Kalau dibaca yabdu ini dalnya doma berarti berasal dari bada yabdu. Nah, gitu. Inilah sulitnya tasripan gitu ya. Gitu. Jadi memberi harokat ini ada rumusnya sendiri. Tidak syukur memberi harokat gitu loh. Ya maaf ini saya agak lama mungkin ini saya jelaskan biar iya saya memberi keterangan ini apabila saya salah supaya ditegur. Oh salah bah tadi memberi penjelasan seperti ini salah. Kalau tidak berani ke rumah ya melalui HP lah ya apa itu. Saya sendiri tidak punya HP, tidak bisa nyetet no HP, tidak bisa saya itu. Yang punya HP ini yang mengikuti pengajian saya ini namanya Afif, Amri Afif. Nah, itu sampai
kasih tahu. Jadi memberi harokat latubdi ini ada rumusnya, nggak ngawur. In kadang ini juga gitu in. Nah ini ada karena adalah dibuatkan itu. Tadi yang memberi harokat ini semuanya ahli nahwu sudah paham ngerti itu lah. Jadi nggak sekedar kok harokat. Ini tuh paling enak juga dikasih harokat gini. Jangan. Jadi hati-hati jangan baca ayat-ayat Al-Quran tuh. Kalau nggak bisa, ya belajar lah. Nah, gitu. Syukur-syukur mau mengikuti saya punya pengajian. Tuh, salut saya itu. Nah, bila saya salah, kasih penjelasan. Oh, salah, Pak. Jadi memberi penjelasan seperti ini, harusnya ini. Nah, gitu. Sami'na wa ata'na tuh. Puji syukur saya sama Allah. Iya. Sekarang saya lanjutkan. Laula an robatna ala kolbiha. Nah ini laula. Ini harusnya syarat toh. Iya. Betul. Mana jawab? Kalau ada syarat harus ada jawab. Nah ini. Laula an robatna ala kolbiha. Sekiranya ya kami kembali ke failnya ini tidak saya teguhkan, saya ikat dia atas hati. Hanya ini kembali ke ibunya Musa itu. Nah, gitu cara mengartikannya. Ya. Nah ini sebab apa kalau jawab lau tidak disebutkan di sini? Nah, ini ditulis di Fathul Qadir. Laula an robatna ala kolbiha la abdat. Nah ini kembali ke sini lagi. Nah ini sekiranya ya bahwa kami tidak mengikat atau meneguhkan dalam hati, hanya ini kembali ke ibu Musa. Lah ini jawabnya lau itu. Lah sungguh benar dia akan menyatakan, oh itu anak saya. Wah tuh akhirnya ya ketahuan. Nah gitu. Ini datanya pada Fathul Qadir, sampean baca nanti yang punya kitab itu. Kalau enggak punya ya ngomong sama guru-guru ustadz yang punya kitab itu, apa benar tulisan seperti ini. Litakuna, lamnya ini lam taklil, lam ada huruf, ada amil nasab yang disembunyikan, makanya ini dibaca fathah ini. Litakunu lian, nah harusnya gini, lian. Nah lian taku, nah ada an ini disembunyikan dia, an marok. Jadi memberi harokat ini bukan ngawur gitu loh, ya. Jadi harokat satu-satu ini li lam di kasro dapat ini ahli nahwu semua, ahli tata bahasa semua. Nggak syukur dia menulis tapat kata itu enggak, ya menurut kana gitu kan, karena ya kuno harusnya kan gitu. Nah, karena ada lam, nah, saya tulis ini biar agak lama ini, ya. Karena harusnya ini ya taruh lagi gitu ya, karena ya kunu ini tasrifannya itu kan harusnya gini, doma ini kunu ya, karena ada li ini. Nah gitu. Nah ini di sini letaknya. Dijadikan dari orang-orang yang beriman. Nah ini nakit, ini isinya ini tak ini. Jadi domiru iya.
Nah, karena ini perempuan. Ini khobarnya. Gitu ya. Saya jelaskan seperti ini. Saya tidak ada maksud yang lain-lain. Ya, saya ini cuma menjelaskan hati-hati baca-baca ayat-ayat Al-Quran. Jangan seenaknya sendiri. Sering-sering itu banyak wakof. Ya boleh wakaf itu ada tempatnya wakaf. Itu apa sebabnya kok diwakafkan seperti ini? Ya seperti wahum layas burun. Ini wakaf. Nah nunnya disukun no. Nah, minal mu'minin. Nah, ini wakaf. Hanya berhenti dia. Boleh teman baca minal mu'minin. Wahum layas burun. Boleh. Tapi belum tentu benar gitu. Kalau betul, itu pasti benar ya, nah, gitu. Nah, contohnya tadi di ayat nomor 7 tadi itu, wa inna roduhu ilaiki. Kalau teman baca walak, ya apa ini? Ya saya cukupkan sekian pengajian saya. Mudah-mudahan pengajian saya ini diberkati oleh Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.